Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam pembelajaran daring ya. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai rumus trigonometri, jumlah dan selisih dua buah sudut ya. Ya, di sini sudut trigonometri yang akan kita pelajari itu ada 3 ya, rumus jumlah dan selisih dua sudut itu, yaitu yang pertama sudut kosinus, ada sudut sinus, dan juga ada sudut tangen ya, tangen. Untuk hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut kosinus. Oke. Ya. Untuk sinus dan tangen di pertemuan selanjutnya ya. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian tempuh adalah yang pertama, kalian harus mampu menganalisis nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Dan yang kedua, menyelesaikan nilai-nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut ya. Nah, ini secara umum nilai trigonometri selisih dan jumlah dua sudut itu dapat diuraikan menjadi operasi trigonometri masing-masing sudut. Ini sesuai namanya kan, ada selisih dan jumlah, berarti kalau jumlah itu ditambah ya. Nah, jadi dua buah sudut yang dijumlahkan atau ditambah, kalau selisih dua buah sudut yang dikurangi. Nah, berikut ini rumus yang dapat digunakan untuk menguraikan bentuk kosinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Nah, ini trigonometri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas rumus selisih dan jumlah dua sudut kosinus ya. Nah, ini yang pertama, ini kosinus dengan sudut yang dikurangi, yaitu sudut A dikurangi dengan sudut B. Ya, di sini. Jadi sudut di sini bisa disimbolkan dengan angka A, dengan huruf maksudnya ya, mohon maaf. Bisa sudut di sini itu bisa disimbolkan dengan huruf A atau B ya, atau juga dengan simbol matematika yaitu alfa dan beta ya. Jadi kalian jangan pusing ya, itu hanya penyimbolan saja atau lambang saja ya. Nah, di sini yang pertama ada kosinus atau cos dari sudut A dikurangi sudut B. Nah, jika kalian menemukan seperti ini, maka cara menyelesaikannya itu adalah sama dengan kosinus A. Nah, ya, berarti ini cos dari A ini nih, sudut di sini, dikalikan cos B, berarti sudut yang ini ya. Tidak dengan negatif ya, jadi hanya sudutnya saja yang dituliskan. Nah, di sini rumusnya itu ditambah sin A dikalikan dengan sin B ya. Jadi ini perkalian ya di sininya ya. Nah, jadi harus kalian kerjakan perkaliannya dulu baru dijumlahkan. Nah, di sini rumus yang tadi ini selisih dua buah sudut kosinus ya, yaitu sudut A dikurangi sudut B dari kosinus ini ya. Nah, maka cara mengerjakannya adalah kosinus A dikalikan kosinus B ditambah sinus A dikalikan sinus B. Nah, di yang bawah ini jumlah dua sudut kosinus, yaitu kosinus A ditambah B ya. Nah, ini cara mengerjakannya berarti kosinus A dikalikan kosinus B dikurangi sinus A dikalikan sinus B. Jadi ini ada kebalikan untuk kosinus ya. Jika selisih dua sudut kosinus itu, cara mengerjakannya nanti dijumlahkan nih. Nah, untuk yang jumlah kosinus dua sudut kosinus itu, maka cara mengerjakannya nanti dikurangi. Oke? Paham ya? Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini jika sinus alfa, nah di sini di sudutnya itu dilambangkan dengan alfa dan beta, nggak apa-apa ya, sama aja, itu hanya
lambangan saja, bisa dengan huruf, bisa dengan sudut seperti ini ya, sudut alfa, beta, gamma, atau delta, atau theta ya. Nah, jika sinus A sama dengan 6/10 dan kosinus B sama dengan 12/13 dengan alfa dan beta sudut lancip. Nah, jadi sinus alfanya itu 6/10, kosinus betanya itu 12/13. Nah, alfa dan beta ini sudutnya sudut lancip dia adanya ya. Hitunglah. Nah, kosinus yang A ini kosinus alfa dikurangi beta. Yang B kosinus alfa ditambah beta. Nah, tadi kan rumusnya itu kosinus alfa dikurangi beta sama dengan kosinus alfa berarti dikalikan kosinus beta ya. Ditambah. Nah, untuk yang pertama ini ditambah ya. Ditambah sinus alfa dikalikan sinus beta. Lihat di sini. Kita di sini hanya memiliki sinus alfa saja, dan kalau yang kosinus hanya memiliki kosinus beta. Berarti langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menentukan nilai dari sinus beta dan menentukan nilai dari kosinus alfa. Paham ya? Nah, ini caranya penyelesaiannya. Nah, dari yang sinus alfa dulu ya. Ini kita pakai pointer. Nah, dari yang sinus alfa. Di sini kan sinus alfa ini nilainya adalah 6/10 ya. Sebelumnya pertama kali kita membahas materi trigonometri ya, ada yang namanya nilai perbandingan trigonometri ya. Nah, dia itu membandingkan antara sisi. Ada yang nama sisi depan, sisi samping, dan sisi miring ya, yang terletak di segitiga siku. Nah, di sini kita pakai konsep itu ya. Nah, di sini kan sinus alfa itu merupakan apa? Perbandingan dari sisi depan per sisi miring dari sebuah segitiga ya, segitiga siku-siku. Nah, sisi depan apa? Ini maksudnya sisi depan yang ada di sudut alfanya. Nah, kalau sisi miring itu yang hipotenusa. Kan segitiga ya, siku-siku itu ada yang miringnya ya. Ada yang datar, ada yang tegak, dan ada yang miring. Nah, ini kita gambar dulu segitiganya. Nah, ini ya. Lihat, di sini ada sebuah segitiga siku ya. Nah, tadi alfanya itu merupakan sudut lancip. Nah, ini kita bisa taruh di sebelah sini ya. Ini sudut alfanya. Nah, dari sinus alfa ini dia kan nilainya 6/10. Dengan 6 itu merupakan sisi terletak di sisi depan sudut alfa ya. Nah, berarti kan ini sudut alfa nih. Sisi yang ada di depan sudut alfa itu yang mana? Sisi itu yang garis ini nih ya. Yang ini sisi. Nah, ini sisi miring nih. Nah, ini sisi juga. Nah, sisi yang ada di depan sudut alfa itu adalah sisi 6. Nah, karena dia alfanya berada di sini sudutnya. Jika alfanya sudutnya ada di sini, maka sisi depannya berubah, berarti yang di sini ya. Paham ya? Ya, kalau enggak kalian pelajari lagi yang sebelumnya yang sudah dibahas. Nah, maka sisi depan dari sudut alfa ini 6, yaitu yang sini nih, yang berdiri tegak. Sedangkan sisi miringnya sudah jelas ya, miring ya, itu yang ini 10. Nah, untuk menentukan nilai dari kosinus alfa, nah kosinus alfa itu rumusnya apa? Yaitu sisi samping per sisi miring. Nah, sisi samping yang ini nih, sisi samping yang ada di sudut alfa, berarti ada di sebelahnya nih, yang ini ya. Karena ini nggak mungkin disebut sisi samping, kenapa? Dia sudah punya nama sisi miring. Nah, ini sisi samping. Jadi yang bisa berubah itu antara ini dengan ini ya, miring tetap. Jadi yang sisi depan dan sisi samping itu kita menentukannya tergantung dari posisi sudutnya. Nah, karena posisi sudutnya ada di sini, maka sisi depannya yang ini, sisi miring, sisi sampingnya yang ini ya. Paham ya? Nah, untuk menentukan
sisi kosinus alfa tadi rumusnya itu adalah apa? Perlu ditulis dulu ya biar kalian ingat. Kalau kosinus alfa atau rumus perbandingan kosinus alfa yaitu adalah sisi samping ya. Jadi ini samping kita singkat jadi saja ya, per miring kita singkat jadi mi. Jadi kosinus itu rumusnya sami, yaitu sisi samping per sisi miring. Nah, di sini sisi miringnya sudah ketahuan 10, sedangkan sisi sampingnya tidak ada, nilainya belum ada ya. Bisa nggak kita cari? Bisa kita cari. Bagaimana cara mencari sisi samping dari sebuah segitiga trigonometri? Nah, kita pernah mempelajari yang namanya rumus dalil Pitagoras. Ya, rumus itulah yang akan kita gunakan untuk mencari nilai dari sisi samping. Ya, paham ya? Masih ingat kan rumus Pitagoras itu? Ke dalil Pitagoras. Nah, dalil Pitagoras itu rumusnya adalah sisi miring kuadrat ya, atau sisi miring sama dengan akar dari jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Nah, karena di sini kita beri nama sisi miring yang ini sisi miring, ini sisi depan, ini sisi samping. Nah, jadi untuk mencari sisi samping ya, jadi rumusnya adalah sisi samping sama dengan akar dari sisi miring kuadrat. Ini sisi miring nih ya, sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi depan kuadrat. Oke ya. Ini Pitagoras itu rumusnya adalah, jadi sisi miring ya, miring miring ini nggak pakai simbol ini ya, ini pakai penamaan dari sini saja ya. Nah, ini miring sama dengan akar. Jadi kalau untuk mencari miring dia dijumlah ya. Ini sisi samping, kita singkat saja ya. Samping kuadrat dijumlah atau ditambahkan dengan sisi depannya. Depan kuadrat. Nah, jadi kalau untuk mencari sisi samping ya, maka sisi miringnya yang di sini digantikan. Tapi ininya jadi berubah. Yang tadinya pertambahan jadi pengurangan. Begitu juga untuk mencari sisi depan. Jadi depan dulu sama dengan akar miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Oke, paham ya? Ya, lanjut ke sini ya. Nah, di sini jadi sisi. Nah, sisi miringnya itu adalah nilainya 10. Berarti 10 kuadrat dikurangi sisi depannya 6. Kurangi 6 kuadrat. Jadi 10 kuadrat itu adalah 100. 6 kuadrat adalah 36. Jadi akar 100 dikurangi 36. Berapa? Itu akar 64. Akar 64 adalah 8. Maka nilai dari sisi samping ini adalah 8. Nah, maka bisa diperoleh nilai dari kosinus alfanya. Nah, kosinus alfa itu tadi apa? Samping per miring atau sami ya. Atau di sini kosinus alfa sama dengan sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya tadi 8 per 10. Oke? Iya. Nah, sekarang kita lihat yang kosinus betanya. Tadi kan alfa nih sudutnya, sekarang sudut beta. Sama ya, caranya seperti itu, hanya saja ini bedanya di sini nih. Kosinus itu tadi perbandingannya adalah sami, yaitu sisi samping per sisi miring. Ya, yang mana yang samping? Yang atas nih 12, dan yang miringnya yang mana? Yang bawah 13. Sama ya, kita buat segitiganya dulu. Nah, tadi ini kita misalkan di sini sudutnya
sudut betanya ya, yang tadi ini alfa, ini beta. Sisi sampingnya berapa? 12. Berarti yang mana samping? Yang bawahnya nih, yang ada di bawah atau di dekat sudut. Nah, berarti yang bawah nih yang di sini ya, 12. Sedangkan miring sudah jelas ya, itu 13 ini. Nah, kita akan mencari nilai sinus beta ya. Ini sinus alfa, ingat ya. Ini sinus alfa, sinus beta beda lagi nilainya, bukan 6/10, oke? Ya, sama seperti ini nih. Ini kosinus beta 12/13. Di sini kosinus alfa 8/10. Jadi itu perbedaannya ya. Ya, oke, paham ya? Nah, berarti di sini kita mencari sinus beta. Nah, sinus beta itu rumusnya sisi depan per sisi miring atau demi depan miring. Nah, depannya belum ada nih. Bagaimana caranya mencari sisi depan? Ya, sama ya, menggunakan dalil Pitagoras. Jadi, sisi depan sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi samping kuadrat. Nah, sisi miringnya berapa? 13. Pakai yang ini ya, karena ini sudutnya beta ya. Bukan sudut alfa yang dipakai, bukan 10, tapi yang ini, oke? Jadi yang ini sudah selesai kita anggap ya, untuk mencari kosinus alfanya. Sekarang kita menggunakan yang sudut beta. Nah, sisi miringnya itu adalah 13 kuadrat dikurangi sisi samping, yaitu 12 kuadrat. 13 kuadrat nilainya adalah 169. 12 kuadrat yaitu nilainya adalah 144. Jadi ini sama dengan akar 169 dikurangi 144 berapa? Ya, akar 25. Akar 25 itu adalah nilainya 5. Maka besar dari sisi depan ini nilainya 5. Karena ketiga buah sisi ini sudah kita ketahui nilainya, bisa kita cari nilai dari sinus beta. Nah, maka diperoleh sinus beta itu rumusnya tadi sisi depan per sisi miring. Sisi depan yang ada dari sudut beta berapa nilai tadi? 5. Sisi miringnya 13. Maka sinus beta sama dengan 5/13. Nah, jadi kita sudah dapat nih semua yang kita butuhkan ya. Yang pertama ini nilainya. Nah, ini yang kedua nilainya. Ini yang ketiga. Dan ini yang keempat. Oke? Ya. Nah, nilai-nilai ini yang nanti kita gunakan untuk mencari nilai dari kosinus alfa dikurang beta dan nilai dari kosinus alfa ditambahkan dengan beta. Nah, ya. Jadi didapat, nah itu lihat ya, sinus alfanya 6/10, kosinus alfa 8/10, sinus beta 5/13, kosinus beta 12/13. Nah, sehingga yang A tadi itu adalah ditanyakan nilai dari kosinus alfa dikurangi beta. Nah, rumusnya kosinus alfa dikurangi beta, ingat ya tadi ya, kosinus alfa dikalikan kosinus beta ditambah sinus alfa sinus alfa dikalikan sinus beta. Tinggal dimasukkan saja kosinus alfa 8/10 dikali kosinus betanya 12/13. Jangan salah ya tuh. Jangan yang ini 5/3 nih, ini kan sin, oke? Ya, harus hati-hati ya, jangan salah memasukkan data. Ditambah sinus alfanya 6/10 dikalikan sinus betanya 5/13. Nah, ini pertama langkahnya adalah mengalihkan ya. Berarti 8 dikalikan 12, 10 dikalikan 13. 6 kali 5, 10 kali 13. Didapatkan 96/130 ditambah 30/130. Ini bisa dijumlahkan? Bisa. Kenapa bisa? Karena penyebutnya angkanya sama. Ya, kalau yang ini tidak perlu sama karena perkalian. Ingat ya, bilangan pecahan jika dikalikan dengan bilangan pecahan tidak perlu penyebutnya harus sama. Jadi langsung saja atas kali atas atau pembilang kali pembilang
bawah kali bawah atau penyebut kali penyebut. Untuk penjumlahan bilangan pecahan, yang dijumlahkan hanya atasnya saja atau pembilangnya saja. Tapi syaratnya penyebutnya harus sama angkanya, oke? Iya. Kalau sudah sama langsung dijumlahkan atasnya, yaitu 96 ditambah 30, yaitu berapa? 126 per 130. Nah, ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi ya. Bagi berapa nih? Dibagi 2 ya. Jadi 126 dibagi 2 dapat 63. 130 bagi 2 dapat 65. Seperti itu ya. Ini sudah sederhana, sudah ya. Karena tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya yang B, kosinus alfa ditambah beta. Nah, rumusnya adalah kosinus alfa dikalikan kosinus beta dikurangi. Nah, bedanya hanya di sini saja ya. Nah, sinus alfa dikalikan sinus beta. Masukkan lagi datanya, yaitu 8/10 kali 12/13 dikurangi 6/10 dikalikan 5/13. Maka hasilnya berapa? Sama ya. Iya, hanya saja bedanya pengurangan, yang tadinya pertambahan ini ya, yang ini dikurangi. Jadi 96 per 130 dikurangi 30 per 130. Jadi mohon maaf ya, diulangi, 96 per 130 dikurangi 30 per 130. Maka hasilnya adalah 66, yaitu 96 dikurangi 30 ya, per 130. Ini juga disederhanakan, yaitu dibagi 2 ya. 66 dibagi 2, 33. 130 dibagi 2, 65. Oke, paham ya? Oke. Contoh berikutnya ya, biar lebih paham kalian. Nah, ini. Coba nih, tanpa menggunakan kalkulator. Ya. Dan tabel. Nah, ini maksudnya tanpa menggunakan kalkulator, tapi boleh menggunakan tabel trigonometri ya, karena hitunglah nilai cos 75 derajat. Nah, ini kan nilai cos atau kosinus 75 derajat itu tidak ada di tabel trigonometri ya, yang kalian sudah pernah ditugaskan, itu yang ada di tugas 1 ya. Nah, bagaimana cara mencari atau menghitung nilai dari kosinus 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator? Kalau pakai kalkulator sudah pasti jelas ada nilainya ya. Nah, caranya ini kita bisa menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut kosinus yang tadi kita pelajari ya. Ya, yang hari ini kita pelajari. Gimana cara mencarinya? Nah, ini penyelesaiannya. Di sini kan kosinus 75 derajat. Nah, lihat di sini. 75 derajat. Nah, kalau kita menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut, berarti sudut ini kan cuma ada satu nih. Ini bisa kita ubah ya menjadi dua buah sudut dengan cara apa? Bisa dijumlahkan, bisa juga dikurangi ya. Tapi syaratnya apa? Karena kita suruh menghitung nilai, berarti harus ada nilainya ya. Nah, dua buah sudut tersebut itu harus memiliki nilai yang ada di tabel trigonometri yang sudah kalian buat pada tahap tugas 1 ya. Oke. Ya, 75 derajat. Berarti dua buah sudut yang ada nilainya jika dijumlahkan hasilnya itu 75 derajat itu berapa? Nah, ya, yaitu adalah kosinus 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, ini 45 derajat tambah 30 derajat itu dari mana? Ya, ini yang tadinya 75 derajat kita ubah menjadi penjumlahan dua buah sudut, yaitu sudut yang pertama 45 derajat. Nah, dijumlahkan dengan 30 derajat. Jika dijumlahkan hasilnya berapa? 75 kan? Nah, ini hanya dimodifikasi saja biar dia atau biar bisa kita cari nilai
nilai dari kosinus 75 derajat menggunakan, nah yang ini ya, rumus jumlah. Nah, biar seperti ini bentuknya. Tadi kan bentuknya hanya cos 75 derajat saja. Kita ubah bentuknya menjadi cos A plus B. A-nya itu berapa? 45 derajat. B-nya berapa? 30 derajat. Seperti itu, oke? Nah, ini kita cari menggunakan rumus yang ini berarti ya. Nah, jadi didapatkan sama dengan kosinus 45 derajat dikalikan kosinus 30 derajat. Ya enggak? Ya dong. Ya. Dikurangi sinus 45 derajat dikalikan sinus 30 derajat. Ingat ini kan cos A, berarti nilainya dari sini, sudutnya cos B dari sini, sin A dari sini, sin B juga dari sini. Maka di sini cos A berarti kan sini A-nya 45. Ini 45, B-nya 30, berarti ini 30, oke? Paham ya? Nah, untuk nilai kosinus 45 derajat, kosinus 30 derajat, sinus 45 derajat, dan sinus 30 derajat itu kan sudah ada nilainya di tabel trigonometri yang sudah dibuat oleh kalian ya. Berapa nilainya? Ya, kosinus 45 derajat itu nilainya 1/2 akar 2. Kosinus 30 derajat nilainya 1/2 akar 3. Nah, ini dikalikan. Dikurangi sinus 45 derajat nilainya 1/2 akar 2. Dikalikan sinus 30 derajat nilainya 1/2. Paham ya? Ya. Nah, ini tinggal kalian kalikan terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini setengah akar 2 dikalikan setengah akar 3. Berarti yang mana? Ya, bilangan yang ada di depan akar nih, yang setengah ini sama ini juga setengah, kita kalikan ya. Nah, bilangan akar dengan akar perkaliannya. Jadi ini setengah dikali setengah dulu. Nah, berarti akar dikalikan akar. Begitu juga yang ini ya. Nah, karena di sini akar cuma ada satu nih, setengah akar 2 dikalikan setengah. Nah, di sini tidak ada akar ya. Berarti tinggal tulis saja akarnya. Ya, yang dikalikan hanya setengah dengan setengah saja. Maka hasilnya adalah 1/4 akar 6. Hasil perkalian dari setengah kali setengah, berarti 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. Akar 2 dikalikan akar 3, itu akar 6, dikurangi 1/4 akar 2 ya. Nah, ini bisa nggak dikurangi 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2? Ini tidak bisa dikurangi. Jadi ini boleh sampai sini juga ya. Kenapa dia bisa dikurangi? Karena akarnya berbeda nilainya. Ya, ingat lagi materi kelas 1 semester 1 ya. Nah, kalian baru ini masih ingat lah ya di semester 1 tentang apa ini namanya materi bentuk akar. Nah, bentuk akar itu bisa dikurangi atau dijumlahkan jika akarnya sama nilainya nih. Ini akarnya berbeda ya. Nah, untuk perkalian akarnya walaupun berbeda bisa dikalikan, oke? Mantap. Nah, jadi di sini boleh sampai sini. Maka nilai kosinus 75 derajat itu adalah 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Atau boleh kita tulis dalam bentuk yang lebih sederhana lagi seperti ini, yaitu jadinya 1/4 dikalikan atau dalam kurung akar 6 dikurangi akar 2 ya. Kan ini kan sama-sama nih, 1/4-nya sama ya. Jadi ini bisa kita keluarkan, dipisahin jadi 1/4. Nah, yang berbeda ini kan akar 6 dengan akar 2 ya, ditulis di dalam kurung akar 6. Ini pengurangannya dari sini. Kalau sini plus berarti ini plus juga ya, ini dikurang akar 2. Oke, seperti itu ya. Nah, bisa nggak kalau pakai rumus yang selisih, Pak? Jadi pakai kosinus sudut berapa dikurangi sudut berapa yang hasilnya juga 75 derajat. Oh, tentu bisa ya. Berapa? Ya, kalian coba silakan cari sendiri. Nanti hasilnya sama enggak? Ya. Yang untuk pengurangannya, oke? Ya, bisa kalian coba di rumah masing-masing, oke? Nah, sampai sini paham ya? Ya, ini harusnya untuk penjumlahan dan pengurangan tadi, jika kalian cari yang pengurangannya ini yang selisihnya ya, rumus selisih kosinus antara A dikurangi B atau yang ini, berarti di sini kita ini dulu dah, saya kasih bocoran itunya.
berarti kalau ini pengurangan cos 75. Nanti kalian coba ya. Nah, berarti di sini bisa cos berapa kira-kira yang ada nilainya, itu berarti angkanya lebih dari 100 ya, karena dikurangi 135 derajat. Nah, dikurangi berapa coba? Berarti biar dapat 75 itu 60 ya. Iya, 60 derajat. Nah, coba kalian cari ya menggunakan rumus selisih dua buah sudut. Oke, selamat mencoba. Nah, contoh yang ketiga yaitu adalah, nah ini hitunglah nilai kosinus 110 derajat dikalikan kosinus 25 derajat dikurangi sinus 110 derajat dikalikan sinus 25 derajat. Nah, lihat di sini 110 itu tidak ada ya di dalam tabel trigonometri. 25 juga tidak ada. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau boleh pakai kalkulator, ya ini tinggal diketik aja nih. Cos 110 derajat berapa nilainya? Nah, cos 25 derajat berapa nilainya? Sin 110 derajat berapa nilainya? Sin 25 derajat berapa nilainya? Nah, nanti kita nilai ini dikalikan ini nilai ini dikalikan ini. Jumlah atau hasil dari perkalian ini dikurangi dengan hasil perkalian ini. Maka hasilnya sudah pasti. Tapi kalau tidak ada kalkulator, bagaimana caranya? Nah, ini bisa kita lihat nih. Ini bentuknya ini seperti yang sudah kita pelajari barusan ya. Nah, sini ada cos dikurangi sin dan sin. Ini sudutnya juga sama, 110, 25 dan 25. Wah, ini berarti rumus dari apa nih kalau ini pengurangan? Berarti kebalikannya itu jumlah dua buah sudut dari kosinus ya. Nah, ini lihat di sini. Nih ya. Lihat, sama kan bentuknya sama ini? Kita sama sini. Cos A dikali cos B. Di sini A-nya itu 110, B-nya 25. Dikurangi sin A, sin B. Di sini sinnya 100. A-nya sama ya, 110 sama ini. B-nya juga sama 25. Nah, berarti ini bisa kita tulis menjadi kosinus A ditambah B. Maka hasilnya, nah, kosinus A-nya berapa? 110 ditambah B-nya 25 derajat. Oke? Nah, berarti langsung kita jumlahkan nih, berapa nih? 110 derajat ditambah 25 derajat, yaitu kosinus 135 derajat. Nah, berapa besar atau nilai dari kosinus 135 derajat? Nah, kalau nggak apa, boleh lihat di tabel trigonometrinya ya. Jangan pakai kalkulator ya. Biasanya kalau ada di pilihan ganda, kalkulator itu kan berupa desimal nilainya. Sedangkan kalau di pilihan ganda atau matematika itu biasanya mintanya dalam bentuk akar ya, kalau ada akarnya, atau dalam bentuk bilangan pecahan. Ya, bukan bilangan desimal. Maka nilainya itu adalah negatif 1/2 akar 2. Mudah kan? Ya, mudah sekali, paham ya? Oke. Nah, sudah sampai di asah kemampuan, berarti materinya sudah selesai. Oke? Ya. Nah, silakan kalian asah kemampuan kalian biar lebih bisa, lebih paham ya, lebih mengerti materi ini. Nah, ini ada 2 buah soal ya, dengan masing-masing mempunyai anak nih. Anaknya ada 2 juga ya, jadi intinya ada 4. Ya, nah di sini pertama ini sin A besar. Nah, sama aja ya, jadi walaupun dia A-nya kecil, A-nya gede, atau kapital, mau pakai alfa atau beta itu sama saja. Ini hanya penamaan dari simbol sudut ya. Oke, jadi ini sama saja. Nah, ini bisa kalian kerjakan. Sini sama seperti tadi.
di contoh soal yang ini sederhanakan dan hitunglah. Nah, ada kata sederhanakan berarti harus paling sederhana nilainya ya. Jika bisa disederhanakan, kalian sederhanakan. Jika sudah mentok nilainya paling sederhana, ya tidak perlu disederhanakan lagi. Nah, ini juga sudah ya. Yang tadi tuh contoh 3 ini. Ya, titik ini merupakan perkalian ya. Jadi kalian jangan terkecoh ya. Ini kalau ada titik kayak gini itu kali, kalau nggak ada juga sama dikalikan, oke? Nah, untuk yang B ini dia dalam bentuk radian sudutnya. Nah, ini kalian ubah dulu sudutnya menjadi sudut bukan dalam bentuk radian tapi derajat biar lebih mudah ya. Ingat V-nya itu 180 derajat. Nah, ini besar dari V-nya ya. Nilai besar V-nya ini di sini bukan 22/7 ya. Ini kan radian, tapi 180 derajat. Nah, jadi di sini satu ya, dikasih contohnya ya, cos yang mana yang mudah aja ya, kalian yang susahnya 1/8. Nah, V kan, nah, berarti ini sama dengan cos 1/8 dikalikan 180 derajat. Nah, berarti sama dengan berapa? Nah, 1 kali 180 kan tetap 180, berarti ini 180 dibagi 8. Nah, gitu ya. Berapa? 22. Ini 22 ya. 22,5 derajat. Nah, maka sudut dalam bentuk derajat dari 1/8 V itu ya, 1/8 V itu sama dengan 22,5 derajat ya. Nah, berarti ini sudut dalam bentuk derajatnya seperti ini ya. Nah, nanti kalian ubah dulu nih, 5/8 V diubah ke dalam bentuk derajat berapa ya. Nah, nanti tinggal, nah ini kan pengurangan nih, berarti dijumlahkan ya. Nah, hasilnya nanti berapa, oke? Seperti itu ya. Paham ya? Mantap. Oke. Sampai di sini. Ini ya, jaga selalu kesehatan. Semoga nanti mungkin semester ini kita sampai akhir masih tetap daring ya belajarnya. Insya Allah di tahun ajaran baru kita akan tetap muka ya. Semoga aja diizinkan. Nah, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang jelas suaranya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.